soju itu sebenarnya isinya dalamnya sparkling water mas, tapi pakai botol soju jadi pura-pura dan harganya lumayan mahal. Target mereka pecinta drakor, jadi muslim berhijab pura-pura minum soju, jadi kan sedih mas liatnya ya. Lakuan sih kadang. Kita kasih solusi. Ya mulai terakhir. Skincare juga. Oh lu bahas skincare juga bang? Bahas skincare, terus sepatu tuh mas. Sepatu? Ya. Oh kulit babi? Iya. Oh iya. Sepatu tuh udah ada yang pakai kulit babi sih. Banyak brand-brand gede kayak Vans. Baru tuh ngomong yang apa tuh edisinya OG. Iya. Vans, kemudian kayak Adidas, kemudian Skechers, dan beberapa brand lagi mereka pakai kulit babi. Tapi mereka bisa menginformasikan asal kita mau mencari informasinya. Itu gue buang tuh Vans yang checkerboard apa Dim? Yang kotak-kotak saya tuh. Iya. Yang kemarin kan pernah saya pakai di kantor tuh. Pernah tahu nggak saya pakai slip on yang checkerboard? Iya. Yang lumayan harganya ya. Lumayan tuh. Begitu saya posting konten, endorse, syuting depan lift ini nih, kelihatan tuh full body, pakai sepatu begituan. Abis gue dibully tuh di komen. Bang itu kan sepatu babi, bang ini begini. Hah? Belum lama, makanya gue gak ngerti kan. Emang iya ya begitu gue coba browsing, udah pas gak lama, ya Allah umur baru gak nyampe sebulan gue buang. Iya, karena sekarang kan akhirnya udah banyak juga yang kaget ya, bilangin ini juga ada beda pendapat. Ada yang bilang bahwa untuk penggunaan dari kulit babi ini termasuk najis atau haram. Tapi kalau kita ngeliatin dari MUI, dia menginformasikan untuk penggunaan ini ada fatwa halalnya di kanan. Oh ada? Ada. Nomor 56 tahun 2014 dia menginformasikan bahwa ini termasuk haram dan najis. Yang mana? Yang walaupun nggak dikonsumsi tapi untuk dijadikan alas kaki pun juga tetap nggak boleh najis, ya? Untung udah kebuang tuh. Jadi udah jelas banget di sini mengenai fatwa. Aku supaya nyariin fatwa halal apa ya yang bisa mendukung pendapat aku mengenai jangan beli produk sepatu yang pakai kulit babi. Karena ada beberapa teman yang bilang bahwa ini kan hanya dipakai di luar aja. Iya, bahkan diinjek-injek lagi. Bahkan diinjek, tapi kebayang kita tiba-tiba bawa itu ke musola atau apa, kena tangan atau apa, gimana cara ngebersihin dari najisnya? Oh iya. Iya. Berarti gue harus pakai sepatu kena tangan, harus mandi pakai pasir dong. Hah? Ya itu mas, jadi benar-benar kita harus mensucikannya. Iya, untung waktu itu gue panik ya, itu yang gue lakukan. Terlepas bener apa enggak ya udah bersih-bersih dulu deh semuanya nih. Gitu. Oke, nice. Biasanya bahas apa lagi nih bang yang lagi rame tentang makanan-makanan yang mungkin dirasa stigma apa segala macam? Biasanya yang paling sering itu makanan sekarang cari masakan Chinese food sih. Chinese food. Karena Chinese food tuh sulit banget kita mencari Chinese food yang udah halal. Beda sama Japanese food. Japanese food banyak banget sekarang halal. Bahkan UMKM banyak banget yang mereka membuat makanan Japanese food yang halal. Tapi kalau Chinese food itu identik dengan arak masaknya. Jadi sulit untuk kita mendapatkan resto Chinese food yang udah halal. Bahkan misalnya ini aku nemu di Instagram ada UMKM nih yang dia klaim halal. Tapi ketika kita DM ke brandnya, ternyata mereka masih pakai angcu dan arak masak. Jadi sana ketahuan nih bahwa sebenarnya edukasi halal itu belum sampai ke level produsen juga. Oke, boleh direkomendasiin nggak? Ini lagi terkait sama kontrak atau brand-brand nggak? Enggak kan? Enggak sih. Oke. Boleh disebutin nggak sih kalau dari Japanese food kira-kira apa aja yang halal? Walaupun udah banyak katanya Japanese. Japanese food banyak banget sih. Contohnya sushi teh udah ya. Marugame udon. Tuh demen gue tuh. Sushi. Kemudian di Hokkaido ya. Hoka bento. Itu jelas lah ya. Lalu Yoshinoya. Oh Yoshinoya udah ya. Kemudian kayak sushi rakyat dan teman-teman kita UMKM mas ya. UMKM itu walaupun belum sertifikasi halal, mereka banyak banget yang bikin produknya itu enaknya nggak kalah dengan restoran. Oke. Bentar, Ichiban belum ya? Ada sertifikasi halal sampai sekarang. Genki juga belum ya? Genki juga belum. Padahal aku udah nyolek tuh orang-orang teman-teman di Genki kapan disertifikasi. Ada teman sih yang kerja di sana. Oh gitu. Islam? Non muslim. Enggak, tadi saya kan orangnya suka kontroversi. Kalau Anda jawabnya tadi Islam, itu penuh makna. Anda kerja situ. Oke. Terus kalau Korea Mujigae? Korea banyak juga. Sekarang ada Mujigae, kemudian ada yang untuk all you can eat-nya apa sih namanya? Mansehore Korean Grill, lalu ada Drumster juga. Doki apa Doku sih? Doki yang belum. Di Kokas nih di pojok belum ya kayaknya. Di Kokas ada Kuldak sih, di bawah ada sertifikasi halal juga. Kuldak ada di bawah, dia ayam Korea. Gildak belum sertifikasi halal dia. Nah itu punya influencer kan? Iya.
Iya sih. Kita belum pasti halal. Sebenarnya kita bisa pastikan halal ketika pertama kalau udah ada sertifikasi halal tuh udah jamin nggak perlu tanya lagi. Oke. Tapi kalau seandainya kedua kita bertanya ada keraguan, kita kalau udah ragu itu karena subhat sebaiknya ditinggalkan. Ya. Doki tadi belum ya? Doki mengandung apa, mirin? Kalau makanan Jepang itu, makanan Korea ya. Makanan Korea itu biasa mereka yang bikin nggak halalnya gochujang ya. Apa? Gochujang. Pasta cabai merah Korea. Oh iya. Itu ibaratnya hampir digunakan di semua jenis makanan mereka. Tapi kan Mujigaya pakai tuh. Iya, tapi itu udah pakai yang halal. Jadi sebenarnya kenapa si gochujang itu haram? Itu biasanya impor ya. Jadi impor itu kan dia fermentasi sebenarnya Mas ya. Dikasih tambahan alkohol hamar ya. Kenapa? Supaya dia ketika dikirim dia nggak meledak dalam perjalanan. Jadi supaya menghentikan proses fermentasinya. Oke. Nah tapi sekarang udah banyak banget yang merek gochujang impor bahkan yang udah halal. Jadi mereka udah bisa mencari bahan penggantinya. Bahan pengganti yang haram tadi. That's why sekarang banyak banget resto Korea yang udah sertifikasi halal di Indonesia. Oke. Wah ini menarik ya. Ini banyak banget obrolan yang pengen gue tanyain. Kalau untuk fermentasi, tadi kan sempat sebut juga mengenai fermentasi. Fermentasi niat dengan tape, diperes tuh airnya. Itu sempat ada berita juga gak sih? Sebenarnya kalau tape itu paling gampang aku sebutkan di fatwa halal. Udah ada yang fatwa halalnya Mas tape Mas. Gimana? Air tapenya difermentasi setahun? Enggak yang itu udah jadi haram Mas. Jadi sebenarnya kita lebih bahas ke tape itu halal atau haram. Karena orang banyak bilang nih membandingkan tape aja ada alkoholnya halal kok. Padahal sebenarnya alkohol dalam tape itu bukan alkohol hamar. Selama masih bagian dari tape, bukan dipisahin, bukan sengaja kita peres Mas. Aku punya teman Mas, dia beli tape ketan emberan yang dari Cirebon itu ya. Tahu. Diambil airnya sama dia disimpan Mas tahun. Wow, jadi mabuk-mabukan. Jadi mabuk kata dia. Dia mikir halal-halal aja karena ada air tape Cak kata dia. Tapi sebenarnya kan ketika udah dipisah, udah tingkat alkoholnya tinggi banget, otomatis jadi hamar dong Mas. Oke, setahun dia niat banget. Jadi taruh botol disimpan dalam ruangan yang nggak ada yang apa ya kayak bikin ruang gelap gitulah. Terus supaya nggak udah kata dia rasanya mirip banget wine kata dia. Mabuk-mabukan dia nggak tahu itu benar-benar pas dikasih tahu dia langsung shock. Sama ini jadi berarti aku minum ini dong hama. Ya iya. Lah selama ini ngapain? Nggak tahu, kirain cuma air tape doang. Jadi dari sana aku berkesimpulan Mas, kenapa kita harus terus mengedukasi masyarakat? Karena banyak teman-teman kita sendiri yang mereka nggak tahu. Duran juga sama kan? Duran sama juga. Duran juga di dalamnya ada alkohol. Jadi yang sebenarnya yang diharamkan dalam Al-Quran adalah khamarnya, bukan alkoholnya. Sesuatu yang bersifat memabukkan. Sebenarnya kan alkohol kalau di fatwa halal sendiri untuk cairan itu dia batasannya 0,5%. Tapi kan beda mazhab, beda lagi ada yang 3% yang bisa kayak di selama itu bukan dari industri hamar. Oke. Wah ini menarik banget ya. Ngomongin halal industri juga panjang juga tuh ya. Panjang banget. Mengenai halal haramnya, produk-produk yang dikirim, dari data-datanya gitu kan. Benar. Oke. Apalagi gue masih banyak yang ganjel sih sebenarnya mengenai halal food itu tuh. Minyak tadi udah. Biasanya apalagi sih yang jadi kendala-kendala tuh? Biasanya kendala sih lebih ke edukasi ke orang-orang sih Mas. Gimana caranya kita mengubah. Selama ini orang mikir, masa kita sebagai konsumen yang harus bertanya, kenapa nggak produsen? Ibaratnya mereka diberikan edukasi juga. Yang untungnya sekarang pemerintah mereka udah mulai ada wajib halal. Jadi sampai dengan tahun 2024 semua tuh wajib halal. Kalau mereka nggak sertifikasi nanti akan dicap sebagai ada cap non halalnya. Nah ini menarik. Bisa nggak sebenarnya kalau makanan-makanan yang mungkin produsen nggak mau ngurus tentang sertifikasi halal apa segala macam gara-gara mungkin potensi cuan apa segala macam. Justru enggak ya. Justru kalau negara-negara non muslim juga kadang dia berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi halal ya. Untuk dapat pasar muslim. Iya. Karena pasar muslim cuannya gede banget Mas. Oke. Tapi bisa nggak ditempelnya tuh ada logo haram? Logo haram ya. Jadi kalau kita mikir secara bisnis aja Mas ya. Kalau kita pakai logo haram, artinya pasar kita kebatas hanya untuk orang yang bisa makan haram. Oke. Sedangkan kita Indonesia sebagian besar muslim, 87% muslim kan? Bukan. Gini maksud gue gini Bang. Sorry dipotong ya. Maksud gue tuh dikasih logo ini kan kita ngomongin tentang judulnya tentang edukasi konsumen kan. Ya kan, edukasi konsumen dengan caranya si produsen nggak cantumin sertifikasi halal. Tapi konsumen ngeyel. Dengan ukuran bahwa itu kan belum sertifikasi MUI halal.
masa sih nggak, berarti belum lagi diurus kali. Apalah pembenarannya banyak banget. Nah, ya udah kalau gitu dipasang 2 aja. Ada logo haram ditaruh di produsen sama logo halal. Tapi mau nggak produsennya, Mas? Logo iya, kalau memang dia menjual makanan-makanan haram, takutnya nggak dapat pasar muslim ya? Nggak dapat pasar muslim dia. Karena kan nggak semua muslim tuh peduli halal. Ya udah, yang nggak ada sertifikasinya malam-malam gue tempelinnya diem-diem. Besok pagi cabut lagi sama dia. Tapi tahun 2024 Mas, rencananya memang bakal kalau nggak ada ngurus sertifikasi akan dikasih stiker kayak cap non halal gitu dia untuk restorannya. Wah, mantap. Serius pemerintah kita? Serius ya, tapi pemerintah harus janji ya. Emang iya beneran? Udah ada regulasinya, udah ada dicantumkan di undang-undangnya. Oke. Nih gue ulang ya. Jadi kalau ada restoran yang nggak mau ngurus sertifikasi halal, sementara dia produknya halal, emang boleh begitu ya? Terus tiba-tiba masa dipaksa untuk tempelin sertifikasi non halal? Karena dia nggak mau ngurus. Jadi ini sebenarnya sertifikasi halal tuh untuk melindungi customer muslim, Mas. Jadi biar kita sekarang tuh lagi ribet, Mas. Misalnya aku pengen makan restoran Jepang yang belum ada sertifikasi halal, aku tuh harus nanya DM, kalau nggak telepon, kalau nggak kemudian tanya lagi. Aku ingetin jangan tanya ke pelayan kalau di Indonesia, tanya langsung ke chef. Pelayan di kita tuh rata-rata nggak diberikan produk knowledge yang bagus tentang halal haram. Loh, berarti ribet dong, bro. Masa boleh minta chefnya nggak? Chefnya lagi masak di dalam. Biasanya seperti itu. Kalau nggak aku tanya ke manajernya. Karena sebelum masuk duduk di mejanya ya? Sebelum masuk udah tanya boleh ngobrol sama chefnya nggak atau nggak manajernya. Aku mau nanya di sini pakai ada bahan ini nggak? Karena pernah aku zong nih di satu hotel ya. Hotel tanya ke pelayan, dibilangin pasti aku masak ini mesen steak, Mas. Tanya, Mas, Mbak, ini steaknya dimarinasi pakai brandy atau wine nggak? Kemudian gravy-nya pakai wine nggak? Dibilang sama pelayan, enggak Mas, nggak pakai kita. Aku makan dong. Tiba-tiba datanglah chefnya. Mas, Mbak, ini pakai wine. Udah habis dong, Mas. Habis dong steaknya, Mas. Gak apa-apa lah, enak lah. Ya udah makan sih. Udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi langsung kesel komplain. Langsung komplain ke pelayan, Mbak, lain kali tolong ya kalau untuk gini belajar edukasi halal ya. Jadi ibaratnya kita customer muslim juga makan di sini enak. Jangan kayak saya tadi kejebak makanan haram. Siapa nama mbaknya? Lupa sih. Gitu. Nanti kita catat, Mas. Oh iya, tapi gini bro, ngomongin steak, tapi kata Dims the Meat Guy. Gimana nih gue ngabur? Loh, gue kan podcast ini kan setransparansi mungkin. Dim, halo bro. Halo Mas Dim. Gitu kan. Makanya ini alasan mungkin kenapa gue belum mau ngundang lu kali ini. Nggak gini, gue liat video cuplikannya Dims the Meat Guy. Gue cukup disensor gak sih? Enggak usah ya. Dims the Meat Guy dia bilang katanya kalau steaknya pakai brandy. Brandy atau wine ya biasanya dipakai untuk marinasi atau untuk sausnya. Katanya begitu dipanggang nguap, kata dia. Gue mau ikutin dia aja. Ya kita balik patokan lagi tadi ke fakta yang dari teknologi pangan USDA dan juga kemudian dari fakta secara MUI. MUI udah ada fatwa bahwa untuk alkohol setetes pun udah jadi haram, alkohol hamar. Jadi ya udah kita balikin lagi kembali ke masing-masing orang apakah mereka mau mengkonsumsi makanan dengan hamar tersebut atau enggak. Karena sebenarnya dosa itu ujung-ujung ditanggung sendiri Mas ya. Ijabah sendiri ya. Berarti menurut lo Dims the Meat Guy dosa? Enggak, ini gue nanya. Enggak, ini bukan. Enggak, ini kan yang bisa menentukan dosa Allah Mas. Tapi setidaknya kita harus mengingatkan beliau bahwa udah ada fatwa halal nih. Fatwa haram penggunaan alkohol di dalam makanan. Gitu. Oke, jadi gini ya, maksudnya gini, kita bukan gibah atau gimana-gimana karena ini videonya udah konsumsi publik. Kan lo yang posting. Bener kan video yang mana sih, masih ingat ya? Udah lama sih kayaknya ya. Ada kan? Video. Iya, koreksi kalau salah dan gue minta maaf ya Dim kalau ternyata memang video itu udah di take down apa segala macam. Tapi waktu itu kayak begitu tentang penjelasannya. Anda nonton kan? Aku sempat nonton dan kita juga sempat kalau nggak salah beberapa orang teman udah ngingetin juga sih. Ya kan, makanya di sini kan sifatnya konsumsi publik ya berarti bukan kita ngomongin dalam ranah negatif. Makanya gue tadi nanya, ada video yang diupload sama beliau. Itu begitu statementnya. Makanya gue nanya, gimana nih yang benar mana, kan gue belajar. Gitu. Ya udah kita ikutin fatwa halal aja Mas. Fatwa dari MUI udah jelas menginformasikan setetes pun itu udah jadi haram. Berarti oke, lanjut. Ada isu-isu apa lagi sih menarik deh, gue demen deh begini-begini. Yang paling banyak tuh tanya Resto sih Mas sebenarnya. Coba tanya Resto. Coba buka di highlightnya. Coba tanya Resto.
Nah ini tanya resto. Itu pertanyaan-pertanyaan nih. Itu pertanyaan ke restoran dan biasanya yang di-sharing ini restoran yang dia coba buka boleh. Yang nanya siapa? Bang Anca nih. Biasa follower Mas, pengaduan dari mereka. Oke. Ini siapa nih? Nah ini biasanya nggak semua mau di-sharing informasi. Misal gini, kalau ini salah satu restoran bukan. Ini halal talk. Samping itu. Nah ini biasanya kita pernah zong. Kebetulan ini brandnya nggak mau di-up, tapi kita minta izin sebagai edukasi aja. Akhirnya jadi mau dia. Ke yang awal yang ke satu. Nah ini di post aja boleh. Di post. Ketik yang ada garis duanya di atas. Nah ini. Okay. Ini kita bisa lihat pertama restonya klaim dia pakai halal. Halalnya masih pakai logo halal Arab ya. Wow, bukan wayang. Bukan wayang dan bukan hijau. Oke. Nah. Apa? Kenapa? Logo ini sebenarnya logo ilegal. Oh, ini logo yang ambil dari Google. Ya, jadi intinya sebenarnya ini logo nggak menurut standar Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur penggunaan logo halal ini sebenarnya. Nggak boleh. Harusnya pakai yang mana? Nggak boleh pakai logo halal. Dia benar-benar udah dia cuma informasikan halal aja, tapi jangan pakai logo. Ada undang-undang yang mengatur penggunaan logo halal di Indonesia. Kan ditempel di produk, enggak ya? Kalau MUI boleh. Kalau yang nggak standar kita kan sekarang. Ngomongin standarisasinya kan sekarang logo dari MUI yang ada gambar wayang warna ungu. Iya betul. Nah, kalau mundur ke belakang yang bulat tuh. Yang bulat, tapi mundur lagi ini sering dipakai banget oleh orang-orang pakai logo halal yang Arab ini. Iya tahu sering UMKM banyak yang pakai kayak gini-gini. Sebenarnya itu nggak boleh Mas. Ada undang-undang yang mengatur penggunaan logo halal yang nggak sesuai standar. Itu saya lupa undang-undang, nanti mungkin bisa kita cari bareng-bareng. Nah ini bisa dituntut dong. Sebenarnya kalau kita mau menuntut itu bisa. Tapi sekarang Indonesia kan kita masih belum terlalu concern halal, jadi belum ada yang seperti ini sih. Oke. Misal kayak gini nih, dia ada klaim halal, tapi ketika ditanyakan dia, halo Kak, untuk angcu kami pakai. Jadi kan di sini kontradiksi banget. Oh iya. Kontradiksi banget, mereka statement ngasih tahu halal, tapi ternyata mereka ada menggunakan bahan haram di masakannya. Oke. Nah biasanya kita minta take down dia, tolong take down dong informasi halalnya. Sebagian besar mau sih. Sebagian besar mau ketika dikasih edukasi, tolong di take down karena sebenarnya ini udah nggak sesuai. Harusnya jangan klaim halal. Kalau memang ternyata Anda ya masih pakai angcu. Oke. Next. Coba nih, ini menarik deh. Coba ada apa aja coba next. Karena ini biasanya yang ini untuk restoran di salah satu hotel di Jogja udah sertifikasi halal. Jadi kita nggak hanya share yang masalah halal haram, tapi juga yang halal juga. Berarti dia nggak pakai angcu dong? Kalau udah halal udah nggak pakai bahannya semua, sampai proses end to endnya itu udah halal pasti. Tahu dari mana kalau ternyata misalnya masih pakai? Masih pakai itu pasti ada audit sih Mas. Kalau seandainya mereka bandel ya, ada bandel, sebenarnya bisa diadukan. Oh ya. Bisa diadukan sebenarnya. Udah pakai sertifikasi halal tapi lo nipu. Jadi sebenarnya misalnya kayak gini, kita ketemu nih restoran yang udah sertifikasi halal ya. Sertifikasi halal itu intinya ada nama sistem jaminan halal Mas. Kita nggak boleh bawa misalnya aku ke restoran steak nih yang halal bawa bir bintang. Oke. Itu otomatis sebenarnya kalau ada yang kompetitor bisnis ya, dia moto restorannya, moto orang tamu bawa ini, kemudian dikasih tahu jam berapa, dia lapor, bisa habis tuh, bisa dicabut sertifikasi ya. Bisa pertama mungkin ditegur dulu, kalau seandainya dia masih bandel nanti mungkin bisa dicabut sertifikasinya. Padahal itu yang bawa konsumen ya. Padahal konsumen. Jadi kalau kita misalnya datang ke restoran ada sertifikasi halal, biasanya mereka ngasih tahu dilarang bawa makanan minuman sendiri. Iya. Itu sebenarnya untuk melindungi mereka. Selain memang ujung-ujungnya biar makanan biar makannya kebeli semua gitu. Ya, oke, next. Ini seru deh. Coba apa lagi nih? Ini daging banget nih, dikupas bareng-bareng nih, mantap. Oke, play lagi. Ini apa nih? Ini ke toko roti yang belum. Nah ini. Ini misal, gue pernah beli tuh. Ini di Cibubur nih ada nih. Nah ini sama juga misal tuh. Ada logo halal apa enggak? Enggak. Jadi untuk misal ini dia masih pakai rum. Wah, gue pernah beli tuh waktu zamannya gue tinggal di Cibubur tuh. Ada di Cibubur di jalan alternatif nih. Enggak dia ya? Masih belum sih. Dan ini kan, gue takut salah ngomong nih. Sebenarnya informasi juga nih. Ini punya artis kita nih. Oh gitu. Tolong dikasih tahu dong Mas. Iya. Kenalkan. Dan kenal juga. Iya, tolong dikasih tahu aja. Bahkan ada kelas saya di SMA 82 Jakarta. Berarti lebih aman, tinggal dicolek aja. Aduh ya Allah. Aduh punya teman sih, kalau punya teman deket lebih susah ya. Satu itu, dan kedua nggak mungkin saya mention. Kalau yang tadi ke mention berarti saya nggak deket.
Kan kalau sama teman kan kayaknya kan nggak enak kalau kebuka. Edukasi halal tuh paling sulit emang ke keluarga terdekat Mas. Bapernya level dewa banget kalau seandainya mereka nolak. Ini punya adiknya, kakaknya main sama saya juga. Dan orang kaya banget lagi Mas. Ya tinggal dikasih tahu Mas. Oke lanjut. Artis lagi tuh bintang iklan sampo. Malah tahu loh. Bintang iklan sampo. Oke next. Nah ini apa nih? Ini salah satu restoran akun ya. Apa itu? Coba dia pakai angcu. Dia masih pakai angcu ya. Jadi telepon pakai angcu. Jadi mereka klaimnya halal. Jadi kita menginformasikan tolong dong di take down informasi halal tersebut. Oh oke. Ini suka banget ya rekomendasi kayak gini. Coba next lagi dong. Satu-satu kita bedah. Nanti lebih lengkapnya coba buka highlight di Tanya Reso aja ya. Dan teman-teman. Biasanya Tanya Reso ini kita udah minta boleh di-share atau enggak. Oke. Brand-brand yang memang terkenal ada di sini banyak. Bami golek. Oh, kenapa itu? Pakai angcu. Oh, oke. Ada di sini kalau mau cari. Tapi saya belum pernah makan sih. Bami jam yang saya makan. Ya, bami jam tadi kita baru makan. Oh iya baru makan. Itu gimana kalau boleh tahu? Enak. Oh, enak ya. Aman ya? Aman, favorit. Udah sertifikasi halal. Oh, oke. Next lagi, coba pakai nextnya yang dicepetin nggak bisa ya? Ditekan-tekan gitu. Nah, kemudian back. Nah, itu Straw apa tadi? Beckerman kenapa? Beckerman. Jadi gini, kalau kita kan secara muslim ya. Kita ketika konsumsi produk jangan coba Beckerman tadi. Nah, ini Beckerman. Enggak, nah ini kan? Dia udah informasikan however we have a bar that dia menjual alkohol. Jadi kan kalau kita muslim itu nggak boleh duduk dan makan di tempat yang menjual ada alkohol. Itu aja sih. Paling aman sih Bretol kali ya. Itu juga belum sertifikasi halal. Saya kan sukanya mancing-mancing. Belum sertifikasi halal. Udah tetangganya aja banyak lah. Itu udah lama banget. Yang udah apaan? Yang udah ada TLJ, ada Holland. Ngomongnya gimana sih? Toastless juice gitu ya? Saya nggak tahu ngomongnya, pokoknya saya TLJ aja. Iya TLJ. Kemudian ada Holland Bakery. Jeko. Ya sama aja senasib satu grup. Berarti nggak boleh potong rambut di Johnny Andrean dong? Nggak, saya nanya. Kan punya Johnny Andrean Jeko. Oh gitu. Katanya ya, iya. Boleh nggak? Saya nggak tahu kalau potong rambut mas bukan enggak, makan itu mas. Bukan ininya donatnya. Kalau aku lebih baik menghindari karena untuk pilihan yang halal udah banyak. Kalau nggak ada sertifikasi halalnya emang udah pasti haram ya? Sebenarnya kalau aku mikir gini sih mas, untuk brand yang gede dan dengan udah lama banget di Indonesia, aku agak mikir kok mereka nggak mau ngurus sertifikasi halal. Iya sibuk. Nah kompetitornya nih, misal kita sebut Harvest sudah sertifikasi halal mas, dan mereka cabang juga sama banyaknya. Jadi kita mikir sebenarnya Krispy Kreme misalnya. Krispy Kreme udah ya? Udah. Kenapa ada brand yang bisa dan mereka benar-benar mencari sertifikasi halal tersebut dan ada brand yang cuek? Aduh di bawah adanya Bretol apalagi Dim? Tapi bukan Bretol nggak apa-apa ya? Saya coba pembenaran terus nih. Kalau sebenarnya lebih ke ini sih mas. Kalau aku lebih subhat ya. Kita nggak tahu sebenarnya mereka menggunakan bahan haram atau enggak. Jadi aku lebih baik menghindari. Oke, jadi Bang Anca juga nggak bilang bahwa ini haram ya? Nggak bilang haram. Kalau yang bilang haram itu kita benar-benar harus ada bukti. Ya, satu itu dan kedua memang biar porsinya ustadz lah ya. Ya porsinya ustadz mengatakan bahwa haram, karena haram kan nggak bukan dari kita yang berkata, harus ada fatwa halal haramnya ya. Ya. Atau nggak ustadz. Oh jadi Beckerman juga sama nih? Beckerman dia karena ada jual ini alkohol hamar. Oh, oke. Di tempatnya restonya. Coba next lagi dong. Pokoknya ini sesuai dengan judulnya nih, yang part 2 ini nih. Berikut adalah restoran-restoran yang memang belum ada sertifikasi halal. Nah ini misalnya ini restoran anca.id apa nih? Amin. Oh itu tuh tulisannya. Ini salah satu restoran yang cukup terkenal di Kelapa Gading, Garden Wiro Sableng. Iya. Namanya ini lucu banget. Chinese food sih dia masuknya, restoran seafood. Oh iya kak. Oke. Next. Coba next. Masih Beckerman. Dicepetin nggak bisa? Bisa ya sih diklik-klik gitu di ininya. Sih biasanya. Oke. Gue penasaran yang namanya gede-gede nih. Ya mungkin atau enggak yang mungkin gue tahu ya. Bakersy. Nah ini apa nih? Choco Oh rata-rata ini pada ini ya. Di dalam highlight ini yang memang rata-rata adalah yang tidak ada sertifikasi halal. Tidak ada sertifikasi halal. Atau cuma sekedar nanya tapi dia bilangnya halal. Oke tadi ya. Iya karena setanya restoran rata-rata aku sharing informasi restoran yang belum ada sertifikasi halal dan mengandung bahan yang haram. Oke, tadi Ben Akribo ngapain dia? Oh, tadi back. Oh, Ben. Itu kawan saya tuh. Itu kawan saya juga, Bang. Kenapa? CS. Dia makan makanan. Ben, lu makan makanan yang haram.
Mana sih? Tadi Ben Aki. Nah ini ngapain? Nah jadi Ben, sorry Ben ya. Kenapa dia? Jadi dulu Bena itu pernah sharing salah satu makanan dapur Ruben ya. Oke. Nah, jadi dapur Ruben itu dapur Ruben tuh rame tuh. Ya. Dia suka foto di kitchennya tuh rame, orang-orang yang masak tuh kayaknya padet banget. Betul. Dapur Ruben ini ibaratnya si Bena merasa kecolongan pas itu. Karena dia udah rekomendasikan makanan ini ke teman, dan pas itu Bakerman masih menggunakan bahan yang haram ya. Bakerman? Dapur Ruben? Siapa sih? Dapur Ruben ya. Oke. Dapur Ruben masih menggunakan mirin. Setelah itu dia komplain dan up informasi ini, dan untungnya Dapur Ruben dari ownernya itu mereka sangat open banget. Oke. Open banget, dan itu setelah itu mereka mengganti bahan tersebut. Oh. Ya, jadi kita senang banget Mas kalau ada namanya brand owner mereka mau kerjasama. Jadi dikasih tahu mereka open, terima saran kita sebagai customer muslim, boleh nggak diganti ya bahan yang ini menjadi bahan yang ini. Nah sekarang mereka udah ganti, jadi Dapur Ruben udah halal sih dia. Oke. Bukan punyanya Ruben Onsu kan ya? Bukan, ini siapa ya? Salah satu influencer juga sih, cukup terkenal. Oke. Next, ada apa lagi di sini? Seru banget sih. Ini apa nih? Hoshinoya? Apa ya? Hoshino, lupa aku sih. Oke, next. Coba. Ya mungkin gue familiar. Gion Sushi. Oh Gion. Ya, di Lotte Shopping Avenue ada juga tuh. Gue pernah makan di Leko, depannya Gion tuh. Ya, Gion masih pakai mirin Mas. Untung aja. Itu ada di situ tuh. Mereka kasih tahu. Wah ini bagus. Alhamdulillah kemarin sama istri lagi makan di Leko, Lotte Shopping Avenue. Terus depannya Gion tuh persis. Kan restoran juga unik ya, ada kayak kayu-kayu gitu ya kan. Terus bilang sama istri, karena mungkin, tapi kalau kita sih nggak semaniak Bang Anca sama istri lah yang doain sushi banget, tapi kita juga suka lah sushi. Pas ngeliatin di seberang, dirasa belum kenyang, Gion aja apa ya? Kok rame banget tuh. Cuma kita sih nggak mikirnya sejauh itu, cuma kayak istri langsung bilang, enggak sih karena keramaiannya males ya. Allah masih lindungi tuh, Masya Allah. Ternyata ada mirin ya? Mereka udah jawab kok di sana. Oke. Oh yakiniku, sukiyaki, sausnya oke. Jadi, miso nabe apa ya? Baru tahu. Miso itu kalau di Jawa kan dia kan miso tuh marah-marah. Miso itu kedelai ya? Pasta kedelai, saus pasta kedelai dia. Oke, next. Saus Mountain. Warung ramen. Lumayan banyak di sini sih Mas sebenarnya informasi. Banyak ya. Ya teman-teman lihat sendiri deh. Gitu kan terus sambil jalan coba next. Ini apa? Nah ini yang di salah satu hotel di Surabaya. Jadi kita tuh juga sampai ngecek nih Mas, breakfast di hotel itu. Terus? Karena breakfast hotel itu rata-rata mereka masih pakai arak masak ya. Oke. Nah, kalau bisa lihat di sini, salah satu follower saya bertanya ke restorannya apakah dia menggunakan arak masak atau enggak. Dan dia bilang kita pakai arak masak halal. Oke. Dia bilang bahwa arak masak halal. Jadi dari sana ketahuan nih sebenarnya banyak orang yang belum paham. Bahkan orang-orang di kitchen sendiri mereka nggak paham halal itu seperti apa. Iya. Misalnya ini mereka pakai arak masak cap guci. Arak masak cap guci ini udah otomatis haram dong. Dan biasa ini digunakan di daerah Jawa Timur dan Makassar. Oke. Jadi ini kalau kita bilang mirip-mirip angcu lah, tapi beda nama aja. Angcu itu brand sih Mas. Oh kita tahunya kayak odol. Iya. Ya kan, betul. Itu kan odol padahal nama brand kan. Nama brand. Angcu tuh sebenarnya brand ya. Nama brand. Jadi dia banyak banget jenis untuk arak masak itu, ada arak masak Gucci, ada angcu dan beberapa jenis lain lagi. Gucci brand yang fashion itu? Gucci yang baru tren sekarang nih. Yang lagi di TikTok Mas. Saya pikir brand fashion dia bikin arak masak juga. Kurang ente omsetnya. Oke, coba next. Apa nih, siapa nih? Enggak, oke, next. Oke, lengkap. Oke, cek aja di sini ya. Soju. Jadi kalau untuk soju itu lebih kepada sempat tren kan beberapa setahun yang lalu ya. Ada namanya soju non alkohol. Nah, ini kita bertanya ke Dewan Fatwa, bagaimana sih hukum meminum soju non alkohol tanpa label halal? Ini Fatwa TV bukan sih? Bukan, Dewan Fatwa ada di Instagram. Jadi di Iya. Itu siapa sih fatwanya? Oke, lanjut. Jadi kita karena sempat banget kemarin viral mereka pakai botol soju. Iya, Fatwa TV bener. Fatwa TV ya. Mereka minum soju. Soju itu sebenarnya isinya dalamnya sparkling water Mas, tapi pakai botol soju jadi pura-pura dan harganya lumayan mahal. Target mereka
pecinta drakor, jadi muslim berhijab pura-pura minum soju, jadi kan sedih Mas lihatnya ya. Lakuan sih kadang, aduh. Pengen terlihat apa ya? Kadang-kadang orang kan fear of missing out ya, anak muda. Iya, FOMO lah pasti. Benar. Mereka minum pakai jilbab, tapi kan sedih kan ngebayangin muslim memegang botol yang identik banget dengan khamar. Iya. That's why makanya sempat kita edukasi sebaiknya muslim kita menghindari hal-hal seperti ini. Iya benar. Jangan sampai kita menyerupai kafir sih. Iya. Ya karena bisa jadi kayak golongan tersebut gitu. Betul, tasyabuh. Ya oke. Ya pokoknya cek aja ya. Jadi rencana ke depan kira-kira mau bahas apa lagi nih Bang Anca nih untuk begini-begini nih halal food? Kayaknya masih tetap lumayan ke halal food. Pengen ke depan nih bahas Chinese food. Jadi karena Chinese food ini dan restoran seafood masih jarang banget. Jadi mulai mau ngecek satu-satu restorannya review. Oke. Memberikan review ke masyarakat, bisa makan di sini nih untuk restoran yang udah halal. Jadi biar mereka punya alternatif dan biar tahu bahwa demand ke depannya itu ketika restorannya halal itu makin banyak pelanggan yang datang. Iya dong. Dan juga di Indonesia kalau lo punya brand-brand atau mungkin lo produsen juga melek gitu loh. Betul. Kan buat lo juga nantinya ketika menjadi eksportir misalnya atau apapun itu. Soalnya angka eksportir kita kecil banget tadi. Betul. Masa kita jauh banget di bawah Brazil. Betul. Iya kan yang notabene-nya dia bukan negara Islam gitu. Bener. Sayang banget sih. Iya kan tuh kan Thailand juga kita jauh. Malu Thailand malah concern banget sama produk halal. Produk halal Thailand tuh banyak banget Mas dan enak-enak. Emang iya? Coba apa? Swadika Bakery. Kalau kita lebih bahas ke bumbu masaknya ya, bumbu masak dia yang kayak tom yum paste, pastenya minyak ikan tuh banyak halal tuh ya? Halal Thailand masuk ke Indonesia dan itu biasanya memang bahkan aku beli karena memang otentik banget dengan rasa Thailandnya. Iya. Dan kita sebenarnya banyak banget bumbu kita kenapa nggak dibikin sertifikasi halal kemudian dijual ke negara-negara Muslim. Oke. Pangsa pasarnya gede banget itu sebenarnya. Wawasannya Bang Anca luar biasa nih. Bentar lagi nih bakal jadi staf khusus kepresidenan ngebedah logo halal yang ketiga nih. Logo apa nih kita? Gambar apa kan Doraemon kan? Ya. Coba kalau pengen tahu informasi klik link di bionya anca.id ya. Oh jangan-jangan Mas, kita ini putra yang tertukar. Lah kenapa Mas? Namanya siapa? Harmansyah. Panggilannya Anca. Lah, Deriansyah. Mirip lah Mas. Itu ya. Untuk endorse bisa cek di sini teman-teman semua ya. Makasih Deriansyah. Iya, sama-sama Mas. Harmansyah. Ya sebenarnya sih intinya kesimpulannya aja kali ya. Bahwa gimana caranya biar restoran-restoran di luaran sana juga melek gitu loh. Jangan ngasal gitu. Kita nih banyak nih warga-warga banyak banget Muslim yang ternyata malah kejebak gitu loh. Nah coba gimana caranya tuh? Jadi sebenarnya kita sebagai customer tuh kudu bawel Mas. Bawel sama mereka. Lah kalau mereka nggak dengerin? Ya udah bawel aja. Ini aku ada pengalaman salah satu brand. Brand itu sekarang lagi proses sertifikasi halal Mas. Brand apa nih? Restoran Jepang? Restoran Cina? Jepang. Jadi depannya apa? Depannya K lah, anggap aja K. Oh, gak aja K, bukan G. GK ya. Jadi gini, dia itu sampai sekarang proses sertifikasi halal karena kata dia dibawelin ibu-ibu sehari itu bisa dapet DM nanya halal ratusan Mas. Oh, kebayangkan kita kalau admin sosial media ya, nge-reply, "Kak, ini halal nggak? Kak, ini halal nggak?" Dia sampai 100 kan capek dan bosen ya. Dan ternyata memang demand-nya tinggi sih memang. Tapi kan mereka concern banget sama hal ini gitu ya. Udahlah gue urus ya sekalian deh sertifikasinya. Awalnya mereka udah bilang kita pakai mirin dan sake untuk di menu A, B, C, D, E, F. Nah sekarang mereka udah nggak pakai bahan tersebut lagi, digantikan bahannya karena ada demandnya dari netizen kita nih. Wih, mantap. Terima kasih pada ibu-ibu ya yang udah benar-benar sangat aktif untuk bertanya dan menuntut masalah halal ini. Anda memang afiliator yang baik ya. Afiliator yang baik. Emak-emak militan ikut. Jadi ikut kita Anda loh. Kita di depan baik-baik Mas, tapi kita di belakang menyerahkan militan kita. Berarti benar ya Anda itu buzzer MUI ya. Sepertinya ya. Sepertinya. Berapa dibayar? Alhamdulillah. Enggak lah, enggak ada MUI begitu. Oke, lalu jadi ya setelah itu akhirnya jadi pengalaman saya untuk masalah halal ini, customer pertama kita bawel, kedua jangan baper. Karena nggak semua tanggapan dari brand itu baik. Kadang-kadang ada kita bertanya nih ke brand, malahan kita yang dimarahin. Nah, pernah. Contohnya? Pernah misalnya bertanya ke restoran misalnya pas itu restoran Chinese food lah ya. Follower aku sampai diusir dari restoran tersebut. Udah lu gak usah makan di sini aja, cari restoran lain aja.
Ya ampun segitunya. Ya, ada juga yang misalnya dia DM ke brand lalu dimarahin, ini yang punyanya Pak Haji kata dia. Punya Pak Haji, ini Muslim, kita nggak mungkin pakai bahan-bahan haram. Tapi kalau ngeliat dari psikologi, kalau orang ngegas gitu kita malah mikir, ini jangan-jangan dia menutupi sesuatu. Karena kalau mereka open, kayak misalnya yang ada di Tanya Resto, mereka akan open, kita halal Kak. Kalau nggak halal, kita nggak halal Kak, kita pakai bahan ini aja. Jadi intinya jangan baper kalau ditanya, kemudian kalau seandainya dicuekin ya udah, tugas kita udah selesai untuk menyampaikan. Dan kemudian ketiga ya, makanan enak tuh nggak hanya di satu resto itu aja, banyak pilihannya. Betul. Makanan halal, jangan fokus ke makanan yang haram, fokus ke makanan yang halal. Ya kalau lu nggak makan saat itu ya kenapa gitu? Kenapa? Bener, masih banyak yang lain kok yang lebih enak. Iya bener. Dan ingat nggak tadi sempat kita bahas juga di awal, ketika ada darah yang makanan yang masuk dan menjadi mendarah daging, buat anak Anda, buat istri Anda. Bagaimana urusan kita pada Allah Jalla wa'ala? Iya. Itu salah satu doa nggak dijabah. Sulit nanti kita minta sesuatu pada Allah. Betul. Ya macam-macam lah. Betul. Yang dampaknya anak, banyak guru-guru kita ngasih tahu. Anak sakit-sakitan. Betul. Rumah tangga panas. Ya kan ngebul, berantem mulu. Ya begitu-begitu. Emang enak, emang begitu kan kagak enak. Cuma gara-gara mau basahin tenggorokan doang. Cuma sampai lidah doang Mas enaknya. Iya. Tapi dosanya ketanggung seumur hidup. Nah. Kentut bau-bau juga kentut. Begitu keluar habis makan sesuatu sama itu ya kan sama aja. Nah itulah kuncinya tuh. Kalau Anda mau jadi muslim yang baik, ayolah sama-sama kita beredukasi bahwa baik itu maupun dari si konsumen dan si produsennya juga. Produsen juga. Ya udah, sekarang kita mau DM siapa nih? Kita mau nyerang restoran siapa? Siapa ya? Kita kasih solusi.